Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi, rekan-rekan semuanya, dalam pembelajaran kita Akuntansi Biaya 1, pertemuan ketiga pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang non-muslim, saya persilakan untuk berdoa, dan bagi yang muslim, doa akan saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari membawa manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Baik, kita akan masuk kepada yang pertama, yakni siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Pertama kita masuk dulu, kita lihat dulu siklus pembuatan produk pada perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah pembelian dan penyimpanan bahan baku. Sudah dibeli, lalu disimpan di dalam gudang terlebih dahulu. Kemudian tahap kedua, terjadi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Berapa bahan baku yang diperlukan, kemudian diminta ke bagian gudang ya. Sebelumnya diminta di bagian gudang, lalu dilakukan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Kemudian setelah produk jadi, lalu disimpan penyimpanan produk jadi dalam gudang. Jadi disimpan di dalam gudang dulu sebelum diserahkan kepada pemesannya. Baik, kita masuk kepada siklus akuntansi biaya. Siklus akuntansi biaya yang pertama adalah tahapan penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Jadi di sini bahan baku yang sudah kita beli, kita tentukan dulu harga pokoknya. Tahapan kedua adalah penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Jadi di sini bahan baku yang dibeli di tahap pertama belum tentu semuanya dipakai di dalam tahap kedua. Bisa jadi seperberapanya dulu dipakai, maka di situ yang dipakai ditentukan dulu harga pokok bahan baku yang dipakai. Masuk yang ketiga, yakni pengumpulan biaya produksi. Seperti kita ketahui bahwa biaya produksi itu terdiri dari 3 biaya, yakni biaya bahan baku dan 2 biaya lainnya adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kedua biaya ini dimasukkan bersama dengan biaya bahan baku, dikumpulkan dan diolah. Kemudian setelah produk jadi, maka produknya ditentukan harga pokok produk jadinya. Itulah kira-kira siklus akuntansi biaya yang terjadi pada perusahaan manufaktur. Oke, ada rekening buku besar yang diperlukan dalam akuntansi biaya. Ada 7 rekeningnya, rekening buku besarnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah rekening barang dalam proses. Rekening barang dalam proses di debit digunakan untuk mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi 3 biaya produksi pencatatannya di debit pada rekening barang dalam proses. Kemudian di kredit digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang ditransfer ke bagian gudang. Pada rekening persediaan bahan baku, debitnya digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli. Kreditnya untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi.
gaji dan upah atau rekening gaji dan upah yang merupakan rekening antara, debitnya digunakan untuk mencatat utang gaji dan upah. Kreditnya untuk mencatat upah langsung yang digunakan untuk mengolah produk. Jadi hanya upah langsung saja ya yang dipakai untuk mengolah produk yang dicatat di kredit pada rekening gaji dan upah. Pada rekening BOP yang dibebankan, ini di sisi kredit saja, biaya untuk mencatat biaya overhead pabrik atau BOP yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Jadi di dalam metode pesanan ini, BOP-nya ditentukan tarifnya di muka. Berapa persen dari apa gitu. Jadi perlu diperhatikan juga bahwa berapa persen dari apa, bisa saja dari biaya tenaga kerja langsung, bisa dari biaya bahan baku, seperti itu. Itu nanti ditentukan di awal pada metode ini. BOP sesungguhnya di sisi debit digunakan untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi. Seperti itu ya. Lalu persediaan produk jadi di debit digunakan untuk mencatat HPP produk jadi yang ditransfer dari bagian produksi ke bagian gudang. Kreditnya dipakai untuk mencatat HPP produk jadi yang dijual. Rekening persediaan produk dalam proses di sisi debit digunakan untuk mencatat HPP yang pada akhir periode masih dalam proses. Kita masuk kepada agenda kita yang kedua, yakni karakteristik metode harga pokok pesanan. Karakteristik metode harga pokok pesanan itu ada 3. Yang pertama, pengumpulan biaya produksinya. Kita lihat berdasarkan pesanan. Contohnya perusahaan memproduksi banyak produk 001 sampai 005. Biaya produksi pesanan 001 tidak boleh tercampur dengan pesanan lainnya. HPP dihitung per pesanan. Jadi segala biaya produksinya, baik itu biaya produksinya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabriknya, itu tidak boleh salah menganalisanya. Harus sesuai dengan pesanan. Harus sesuai dengan pesanannya. Jadi 001 ya 001 gitu. Biaya bahan bakunya untuk 001 berapa, biaya tenaga kerja langsungnya berapa, dan biaya overhead pabriknya berapa. Kira-kira seperti itu. Jadi berdasarkan pesanan penentuan pengumpulan biaya produksinya. Yang kedua, penggolongan biaya produksi. Penggolongan biaya produksi itu dibagi 2, yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu seperti kita ketahui merupakan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung masuk kepada biaya langsung. Sedangkan biaya overhead pabrik masuk kepada biaya tidak langsung. Sedangkan tarif biaya langsung itu real. Jadi misalkan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung biayanya sekian, maka yang sekian itulah yang dimasukkan langsung real, dimasukkan ke dalam perhitungan. Sedangkan tarif BOP ditentukan di muka. Sementara untuk biaya overhead pabrik itu seperti yang saya bilang tadi, tarifnya ditentukan di muka. Berapa persen dari apa gitu. Bisa dari BTKL, bisa dari BBB. Contohnya, perusahaan memproduksi pesanan 002. Biaya produksinya adalah biaya bahan bakunya Rp30, biaya tenaga kerja langsungnya Rp10, BOP-nya, ini dia, 30% dari BTKL, berarti 30% dari Rp10, sama dengan Rp3. Jadi biaya digolongkan sebagai berikut. Biaya langsungnya adalah Rp30 dan Rp10, sama dengan Rp40. Sementara biaya tidak langsungnya adalah Rp3. Kita masuk yang ketiga, karakteristik ketiga, yakni HPP per unitnya. HPP per unit dihitung dengan cara total produksi dibagi jumlah unit produksi. Contoh, perusahaan memproduksi pesanan 001, total biaya produksinya ditambah biaya non-produksinya diketahui Rp750 juta. Dengan jumlah unit produksinya 75 unit. Maka HPP per unitnya adalah Rp750 juta dibagi 75 unit sama dengan Rp10 juta per unit. Kita beralih kepada agenda kita yang ketiga, yakni manfaat informasi harga pokok produk per pesanan. Harga pokok produk per pesanan, informasinya ini bermanfaat untuk 5 hal. Yang pertama adalah untuk menentukan harga jual. Yang kedua untuk mempertimbangkan penerimaan dan penolakan pesanan.
Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Dan yang kelima, menentukan HPP produk jadi dan menentukan HPP produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah menentukan harga jual. Bagaimana kita menentukan harga jual? Kita menentukan harga jual dengan melakukan taksiran-taksiran dulu. Taksiran apa? Taksiran biaya produksi untuk pesanan dimaksud berapa? Taksiran biaya non-produksi yang dibebankan pada pesanan dimaksud berapa? Misalkan pesanan 001, maka totalnya adalah taksiran total harga pokok pesanan. Nah, didapat taksiran total harga pokok pesanan. Kemudian kita menaksir lagi laba yang diinginkan perusahaan. Nah, manajemen menaksir ya laba yang diinginkan perusahaan berapa. Kemudian ditambahkan, maka dapatlah taksiran harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Jadi di sini harga pokok produk perpesanan digunakan untuk menentukan harga jual. Jadi dengan begini kita bisa tahu harga jual yang kita tetapkan untuk pemesan. Yang kedua adalah mempertimbangkan penerimaan dan penolakan pesanan. Dengan melalui apa? Juga melalui taksiran-taksiran. Taksiran biaya produksi untuk pesanan misalkan 18 juta. Taksiran biaya non-produksi yang dibebankan pada pesanan dimaksud 2 juta. Taksiran total HPP pesanan 20 juta. Harga jual produk yang sudah terbentuk di pasar. Nah, di sini sebenarnya dalam hal yang kedua, yakni mempertimbangkan penerimaan dan penolakan pesanan, di sini harga jual produk yang sama yang sudah terbentuk di pasar. Ini agak yang membuat agak bingung ya. Jadi di sini harga jual produk yang sudah terbentuk di pasar misalkan 25 juta, sementara taksiran total HPP pesanan kita adalah 20 juta. Maka selisihnya adalah 5 juta. Selisih 5 juta itu adalah laba. Kira-kira seperti itu, laba ya. Nah, kita lihat lagi laba minimum yang diinginkan perusahaan berapa? 4 juta. Ternyata selisih antara total HPP kita dengan harga jual di pasaran itu 5 juta. Selisihnya, maka laba minimum yang diinginkan perusahaan 4 juta. Maka selisih yang dengan harga pasar tadi lebih besar ternyata. Maka ini pesanan ditolak atau diterima? Diterima. Seperti itu kita mempertimbangkannya. Yang ketiga adalah memantau realisasi biaya produksi. Jadi di sini biaya produksi itu kita bagi menjadi dua ya. Maksudnya di sini kita ada melakukan biaya produksi taksiran, ada biaya produksi sesungguhnya. Jadi tugas daripada manajer produksi, manajer divisi produksi, ini tugasnya memantau realisasi biaya produksi yang sudah diprediksi. Taksiran tadi ya. Nah, taksiran biaya bahan baku, apakah realisasinya bakal sesuai dengan yang dikehendaki perusahaan pada akhir produk selesai, seperti itu. Nah, itu dipantau terus. Jadi misalkan produk itu diproduksi selama 30 hari, maka dalam 30 hari itu dilakukan pemantauan realisasi biaya produksi. Nah, biaya produksi kita ketahui ada 3, yakni biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Itu dipantau 3-tiganya. Jadi untuk apa? Untuk supaya penghematan itu bisa dilakukan. Setidaknya sesuai dengan taksiran, atau kalau tidak kurang dari taksiran. Jangan lebih dari taksiran karena itu merupakan itu pemborosan berarti ya. Berarti itu tidak hemat. Jadi keluar daripada target. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi harga pokok produk perpesanan digunakan untuk itu. Baik, yang keempat adalah menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Jadi di sini kita menghitung laba atau rugi tiap pesanan dari harga jual yang dibebankan kepada pemesan, misalkan produk 001 berapa, lalu dikurangi dengan biaya produksinya, total biaya produksi berapa, lalu didapatlah laba bruto. Jadi dari situ kita bisa menghitung apakah kita mengalami laba atau mengalami rugi. Nah, kalau laba berarti harga jualnya lebih tinggi daripada biaya produksinya, maka didapatlah laba bruto. Kalau misalkan harga jualnya lebih rendah dari total biaya produksinya, maka kita mengalami rugi. Baik,
Baik, yang kelima adalah menentukan HPP produk jadi dan HPP produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan secara periodik, di mana manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca. Karena di sini yang kelima manfaatnya adalah disajikan dalam neraca, maka kita fokus ke neraca. Nah, bagaimana kita memposting HPP produk jadi atau HPP produk dalam proses nih? Nah, seperti itu. Kita mempostingnya macam mana? Kita harus melihat definisi dari masing-masing dulu. HPP produk jadi, definisinya seperti apa? HPP produk jadi adalah biaya yang melekat pada pesanan yang telah selesai diproduksi. Jadi di sini biaya yang melekat pada pesanan yang mana yang telah selesai diproduksi. Namun pada tanggal neraca, pada tanggal kita membuat laporan tersebut, pada tanggal neraca ya, belum diserahkan kepada pemesan, maka itu disajikan sebagai HPP produk jadi. Nah, HPP produk dalam proses bagaimana? HPP produk dalam proses adalah biaya yang melekat pada pesanan yang belum selesai diproduksi. Jadi ini belum selesai ya, belum selesai diproduksi pada tanggal neraca. Maka disajikan sebagai HPP produk dalam proses. Baik, kita masuk yang keempat, yakni komponen kartu harga pokok. Pada komponen kartu harga pokok, di sini yang paling atas sekali adalah nama PT kita ya, misalkan PT Samudra Tanjung Pinang. Nah, lalu judul kartu harga pokok. Apa-apa saja yang perlu ada di dalam kartu harga pokok. Jadi di sini adalah menyatakan biaya produksi serinci-rincinya. Jadi data-data pesanan semuanya rinci ditulis di kartu harga pokok ini. Jadi di sini misalkan ada nomor pesanan, dia harus ada nomor pesanannya, lalu jenis produk, lalu tanggal pesan dan tanggal selesainya kapan, lalu pemesannya siapa, sifat pesanannya macam mana, segera atau bagaimana, lalu jumlahnya berapa yang dipesan, lalu harga jualnya berapa. Jadi di sini dirincikan biaya bahan bakunya. Misalkan biaya bahan bakunya di sini ada menggunakan kertas X, kertas jenis X, lalu tinta A berapa jumlahnya, lalu totalnya. Biaya tenaga kerja langsung juga. Berapa biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk produksi ini ditaruh di kolom biaya tenaga kerja langsung. Lalu biaya overhead pabrik juga ditaruh di dalam kolom biaya overhead pabrik. Di sini dilihat bahwa dasarnya adalah biaya tenaga kerja langsung ya. Dasar ya, di dasar di bagian biaya overhead pabrik ada biaya TKL. Tarifnya berapa? 150%. Jumlahnya berapa? 1.350.000. Oke, jadi biaya bahan baku jumlahnya 1.3, lalu biaya tenaga kerja langsung 900, biaya overhead pabriknya 1.350.000. Jumlah total biaya produksinya adalah 3.600.000. Seperti itu ya. Itu contoh saja. Jadi kalau misalkan harga jualnya tidak sama-sama jumlah total biaya produksi, itu sekedar contoh ya, sekedar contoh. Jadi kira-kira seperti itulah gitu. Baik, saya akan memberikan beberapa soal ya, beberapa soal untuk dijawab, untuk membuktikan bahwa video pembelajaran saya benar-benar dipelajari. Berikut ini adalah soal-soalnya.
Baik, terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi, rekan-rekan semuanya yang telah menyaksikan pembelajaran pada hari ini. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang non-muslim silahkan berdoa menurut agamanya. Baik, yang beragama Islam akan saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat, menjadi ladang amal dan ibadah bagi semua yang mempelajarinya. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi, rekan-rekan semuanya atas waktu yang disisihkan, atas kuota yang disisihkan juga. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Thanks for watching. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.